Ya, baiklah kita lanjutkan kembali. Jadi sedikit mengulang bahwa dalam operasi hitung itu dikenal adanya dua operasi, yaitu operasi biner dan operasi uner. Nah, di sini diberikan sebuah definisi ya, definisi 2.1, suatu operasi biner pada himpunan S dinyatakan dengan lambang bintang ya. Yang mengartikan mengawankan secara tunggal tepat satu setiap pasangan berurutan A dan B anggota dari S kali S dengan A kali B. Nah, di sini coba perhatikan diberikan dua contoh operasi uner. Operasi uner ya, dua contoh dari operasi uner, sedangkan definisinya ini adalah untuk definisi operasi biner. Nah, di sini operasi uner antara lain contoh yang pertama operasi pangkat duakan dalam himpunan 1, 4, 9, 16, 25 dan seterusnya. Maksudnya pangkat duakan ini adalah operasi bilangan yang bisa dipangkatkan dengan 2. Misalnya 4 itu kan hasil dari 2 pangkat 2. 9 3 pangkat 2, 16 4 pangkat 2, 25 5 pangkat 2 dan seterusnya. Nah, kemudian juga ada operasi tambahkan 3 dalam himpunan 3, 6, 9, 12, kemudian 15 dan seterusnya. Itu dinamakan dengan dua contoh yang disajikan sebagai operasi uner. Baiklah. Nah, di sini ada penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah ya. Operasi yang pertama adalah operasi penjumlahan dan pengurangan bilangan cacah. Nah, operasi penjumlahan itu adalah operasi dasar dari bilangan asli ya, perlu kalian ketahui. Jadi penjumlahan adalah operasi dasar dari bilangan asli. Nah, kemudian di sini diberikan sebuah definisi ya, definisi 2.2 yang menyatakan jika A, B, dan K adalah bilangan cacah, maka A kurang B jika dan hanya jika A itu sama dengan B tambah K ya. Sehingga perhatikan. Nah, ungkapan A kurang B sama dengan K jika dan hanya jika A sama dengan B tambah K itu memberikan dua arti, yaitu jika A kurang B sama dengan K, maka A sama dengan B tambah K. Kemudian yang kedua, jika A sama dengan B tambah K, maka A kurang B sama dengan K. Nah, jadi berdasarkan definisi 2.2 itu memberikan dua arti ya, dua arti yang sudah disebutkan tadi. Dan kemudian definisi 2.2 itu dapat dinyatakan sebagai lihat ini tiga poin ini dinyatakan sebagai A itu sama dengan B ditambah A kurang B sama dengan A ya. Kalian tentunya bisa memahami ya bagaimana kenapa bisa A itu sama dengan B tambah A kurang B. Nah, kemudian pernyataan A kurang B sama dengan K jika maka A sama dengan B tambah K. Ini seperti pernyataan logika ya, logika. Jika A kurang B sama dengan K, maka A sama dengan B tambah K, itu sesuai dengan definisi. Nah, selain pernyataan A sama dengan B tambah A kurang B, bisa juga A dinyatakan sebagai A kurang B tambah B ya. Ini bisa disebutkan sebagai nanti ada sifatnya ya yang berkenaan dengan ini, yang sifat-sifat operasinya. Nah, kita lanjutkan dulu. Nah, di sini ada contoh 2.1 ya. Jika A, B, dan C itu adalah bilangan cacah, maka kalian disuruh membuktikan bahwa A kurang B tambah C ya, dengan pengurungan atau tanda kurung pada A kurang B itu sama dengan A tambah C kurang B, di mana kurungnya adalah ditempatkan pada A tambah C. Apakah sama? Bagaimana cara kita membuktikan? Nah, di sini ada penyelesaiannya. Silakan kalian pahami penyelesaiannya seperti apa. Jadi A kurang B tambah C sama dengan A tambah C kurang B itu dianggap sebagai sebuah pernyataan ya. Pernyataan dengan menggunakan operasi pengurangan ya, dengan menggunakan operasi pengurangan. Nah, operasi pengurangan ini dengan A tambah C itu sebagai terkurang
dan B-nya sebagai pengurang. Serta A kurang B tambah C itu dinyatakan sebagai hasil pengurangan. Kenapa dinyatakan seperti itu? Karena gini, A tambah B ya, coba kalian perhatikan dan pahami baik-baik. A tambah B itu sama dengan A dikurang dalam kurung negatif B, itu akan sama. Nah, sehingga kalimat pengurangan itu sama artinya dengan B ditambah A kurang B tambah C sama dengan A tambah C. Nah, kenapa seperti ini pembuktiannya? Jadi ini adalah sebenarnya pembuktian secara logika ya, logika matematika karena menggunakan jika maka. Nah, jadi intinya di sini adalah yang harus kalian perhatikan A tambah C. Jadi A tambah C itu yang merupakan sebagai terkurang ya, sehingga ruas kiri B tambah A kurang B tambah C itu akan sama dengan A tambah C karena B kurang B sama dengan 0. Jadi ruas kiri akan sama dengan ruas kanan. Kalian bisa membuktikan dengan perhitungan menggunakan bilangan. Silahkan kalian memisalkan dengan bilangan apa saja. Apakah nanti ruas kiri A kurang B tambah C akan sama dengan ruas kanan A tambah C kurang B? Bisa kalian buktikan dengan memberikan bilangan. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ya untuk penjumlahan sudah, dan kita masuk pada perkalian dan pembagian bilangan cacah. Nah, operasi dasar kedua dari bilangan asli adalah perkalian ya. Kalau penjumlahan dan pengurangan, perkalian tentunya dengan pembagian. Nah, di sini jadi berdasarkan perhitungan yang diilustrasikan ya, misalkan perkalian 5 kali 4 ya, perkalian 5 kali 4 diperoleh dengan menghitung 4 himpunan di mana setiap himpunan mempunyai 5 objek. Misalnya begini, 5 kali 4 bukan 5 ditambah 5 ditambah 5 sebanyak 4 kali, bukan, tapi 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 sebanyak 5 kali, itu sama artinya dengan 5 kali 5 kali 4 yang dibaca sebagai 5 kali empatan gitu. Jadi sebenarnya perkalian ini sama dengan operasi penjumlahan berulang. Jadi kalau 5 kali 4 berarti 4 dijumlahkan sebanyak 5 kali. Nah, di sini diberikan contoh operasi biner ya, lambang bintang itu operasi biner. Jadi operasi biner itu bukan operasi perkalian ataupun bukan operasi harus perkalian atau harus penjumlahan, tidak, tapi disesuaikan dengan aturan dan ketentuannya. Jadi di sini contoh yang diberikan adalah operasi bintang itu dapat didefinisikan dengan menyatakan bahwa untuk setiap bilangan asli A dan B, biner B ya, operasi biner B itu sama dengan A tambah 2B. Sehingga operasinya kalau misalkan 3 dioperasikan dengan 2 sama dengan 7 karena A-nya sebagai 3, B-nya sebagai 2. Jadi 3 tambah 2 kali 2 ya, B-nya kan 2, 3 ditambah 2 kali 2 itu sama dengan 4. Jadi 3 dengan menggunakan operasi biner penjumlahan, berarti di sini ya operasi biner penjumlahan sama dengan 7. Kemudian 4 dengan operasi biner penjumlahan 3 sama dengan 10 dan seterusnya sampai pada contoh 6 dengan operasi biner penjumlahan tambah 2 sama dengan 10. Nah, kemudian di sini diberikan sebuah definisi ya, bahwa jika A, B dan K bilangan cacah dan B tidak sama dengan 0, maka A bagi B sama dengan K jika dan hanya jika A sama dengan B kali K. Nah, sehingga berdasarkan definisi ini memberikan tiga pernyataan apabila K pada A sama dengan B kali K diganti dengan A bagi B,
maka diperoleh